Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas kami, yaitu resolusi model bisnis pada era industri 4.0. Sebelumnya saya akan menyebutkan kelompok 2, yaitu yang pertama Bapak Edi Kurniawan, kemudian Nani Karyani, Mukmin Rizky Pratama, Pak Supendi dengan Pak Ngadianto. Dan dosen pengampuhnya adalah Ibu Lisa Aulia Julica, SE MAK. Baiklah, di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini yaitu era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri. Jadi perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat pada bidang telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya internet. Setiap individu ataupun organisasi juga selalu mengalami perubahan. Saat ini perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya didorong oleh teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai. Ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, apalagi di kalangan mahasiswa seperti kita. Selanjutnya, di dalam slide selanjutnya dari materi kita adalah yang pertama revolusi industri 4.0, kemudian yang kedua UKM di era 4.0, yang ketiga entrepreneur muda di era revolusi industri 4.0. Di sini ada abstrak, mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya ini yang pertama tadi, yaitu revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer seperti robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan pengembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Supendi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari paparan Mas Mukmin Pratama, yaitu tentang karakteristik yang utama revolusi industri 4.0. Kehadiran disrupsi teknologi hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri raksasa. Perubahan ukuran perusahaan di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Beberapa modal teknis bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Toko konvensional mulai tergantikan dengan online, marketplace. Taksi dan ojek tradisional mulai digantikan modal transportasi online. Dampak dan adanya revolusi industri 4.0, terjadinya revolusi ini tersendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Berikut beberapa dampak positif serta negatif dari adanya revolusi industri 4.0. Menurut situs Binus University Business AC.id, satu dampak positif revolusi industri 4.0, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget
maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantikannya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Dampak meningkatnya pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kapasitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli hari ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. UMKM di era digitalisasi. Peran UMKM penyelenggara perekonomian, jumlah pengusaha 58,97 juta tahun 2018. Peningkatan produk domestik bruto, penyumbang devisa, penerima pajak, penyerapan tenaga kerja, supplier bagi konsumen dan atau perusahaan besar, sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar, bagian dari rantai distribusi. Permasalahan UMKM, modal usaha kurang tahu cara membesarkan bisnis, kurangnya inovasi produk, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran, belum memanfaatkan pemasaran online, tidak adanya branding merek produk, tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas, dan mengandalkan pembukuan secara manual, tidak memiliki mentor, tidak memiliki izin usaha resmi. UMKM di era digital, leadership, entrepreneur, skill manajemen, penggunaan teknologi, produk dan inovasi, pemasaran, modal, pembukuan UMKM. Peran entrepreneur di era 4.0. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari Bapak Supendi, yaitu standar keterampilan yang harus dikuasai, yaitu keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan proseduran tentang penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian, manajemen, dan pengambilan keputusan dengan pendekatan siklus pengembangan sistem atau sistem development life cycle. Selanjutnya, bagaimana menyiapkan masa depan? Yang pertama, investasi pada pengembangan digital skills. Yang kedua, menerapkan prototipe teknologi baru, learn by doing. Ketiga, pendidikan berbasis international certification digital skills. Yang keempat, responsif terhadap industri, bisnis, dan pengembangan teknologi. Yang kelima, pembelajaran berbasis Human digital skill. Jadi di zaman sekarang, bisnis tidak harus punya sendiri. Lihat saja beberapa bisnis di bidang digitalisasi seperti Air, Apple, dan Uber.
Ketika perusahaan kelas dunia tersebut menerapkan model bisnis sharing ekonomi, mereka tidak sepenuhnya memiliki modal, melainkan berkolaborasi dengan pihak lain untuk memfasilitasi terciptanya model bisnis baru yang visioner, mulai dari peta yang didukung oleh Google Maps, fasilitas pembayaran, online payment, hingga network server yang dikelola oleh pihak ketiga. Perkembangan model bisnis baru berbasis teknologi digital ini semakin pesat, maka digitalisasi bukan hanya masalah konten, tapi banyak sekali kesempatan baru yang perlu dieksplorasi. Manfaatkan peluang besar ini untuk bergerak dan berkarya. Perluas terus wawasan Anda mengenai perkembangan karir bidang digital melalui berbagai video di aplikasi belajar online Kubisa. Anda juga bisa mengikuti kursus online gratis yang sudah disediakan di aplikasi Siap Kerja. Daftar pustaka bisa dibaca sendiri ya guys. Demikian, sekian, terima kasih.